Masih bersama kami di Presisi Pagi. Indonesia siap akui status ex-WNI lewat skema izin tinggal tetap. Berkaca dari skema serupa di India, peraturan pemerintah yang dipersiapkan akan memberikan hak serupa warga negara yang membuka kesempatan untuk menetap di Indonesia. Berikut liputan Virgiana Gunawan dari VOA. Indonesia sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk memfasilitasi ex-WNI sembari menunggu proses perubahan UU Kewarganegaraan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menyebut peraturan pemerintah terkait status diaspora akan cukup kuat tanpa melangkahi legalitas undang-undang tentang kewarganegaraan tunggal WNI. Yang perlu kan esensinya teman-teman itu mudah datang di Indonesia, mudah tinggal di Indonesia, menikmati tanah air sampai seumur hidup. Kepada VOA, Yasona menyebut peraturan ini akan digegaskan sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Iya. Presiden sudah meminta kami untuk melakukan itu. Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months to come sudah bisa dibuat PP-nya. Yasona juga memastikan perundangan lain yang bisa terdampak atas peraturan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Makanya dia dibahas pada tingkat Kemenko, supaya beberapa instansi kementerian yang ada stakeholders yang sama bisa membahasnya. Sehingga kalau PP yang dikeluarkan bisa langsung applicable. Untuk menggodok peraturan ini, pemerintah Indonesia melakukan studi banding ke India yang punya skema izin tinggal tetap bagi diaspora India. Skema OCI atau Overseas Citizenship of India diberikan kepada diaspora India yang bisa membuktikan bahwa sebelumnya mereka pernah memegang warga negara India. Skema ini memperbolehkan para diaspora yang memegang OCI untuk memiliki hak seperti warga negara India kecuali hak politik seperti memilih ataupun menjadi pejabat terpilih. Kelompok diaspora yang mengadvokasi isu dui kewarganegaraan mengaku puas dengan PP yang ditawarkan. Selama 10 tahun ini kita juga berterima kasih bahwa ada perhatian dari pemerintah dalam dui kewarganegaraan, effort dari kawan-kawan diaspora, dan kita harapkan akan jauh lebih maju lagi nanti. Tapi sementara ini saya rasa kita harus dukung dan juga kita juga harus manfaatkan sebaik-baiknya. Diaspora Indonesia di Washington DC antusias menyambut perkembangan ini. Indonesia butuh investasi, apalagi kalau diaspora yang sudah punya bisnis di luar ingin masuk ke Indonesia ikut berkontribusi mengembangkan bisnis di Indonesia itu sangat bagus gitu. Indonesia itu penuh dengan ide-ide yang mungkin sebenarnya tidak terpikirkan. Hanya saja ide-ide yang mungkin termasuk ide yang brilian ini tidak dapat panggung, tidak dapat pendanaan dan tidak dapat kesempatan. Sementara bagi Michael, kemungkinan lolosnya skema ini membuatnya emosional. Been here for 50 years. And always felt Indonesian. I feel like, why can't I go back? Just because it's my country. Meski belum diperinci, peraturan pemerintah atas skema ini akan memungkinkan diaspora Indonesia untuk tinggal tanpa batas waktu, bekerja, dan memiliki properti. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, VOA. Kenyamanan beli tiket konser lewat satu aplikasi ponsel kembali mendapat sorotan setelah pemerintah AS menggugat promotor dan penyedia layanan beli tiket terbesar, Live Station, pemilik Ticketmaster. Mengapa pemerintah AS ingin memecah perusahaan ini dan apa dampaknya bagi konsumen penggemar konser? Kita simak liputan Nova Purwadi dari VOA. Departemen Kehakiman AS bersama penuntut dari 29 negara bagian Amerika Serikat serta daerah khusus ibu kota Washington DC menggugat promotor konser Live Nation, induk perusahaan layanan pemesanan tiket konser Ticketmaster. Perusahaan ini dituduh melakukan praktik monopoli yang menggelembungkan harga tiket secara ilegal dan merugikan banyak pihak. Live Nation relies on unlawful, anti-competitive conduct to exercise its monopolistic control over the live events industry in the United States and over the fans, artists, independent promoters, and venues. Live Nation mengakuisisi Ticketmaster pada 2010 dan sejak itu mendominasi pasar Amerika Serikat maupun global. This is another in a long line of cases that have
seemingly been focused on consumer protection and lowering prices. Senat menggelar dengar pendapat dengan bos Live Nation, sejumlah promotor serta kelompok anti-monopoli menyusul kekacauan seputar pra-penjualan tiket konser Taylor Swift pada akhir 2022 yang memaksa para Swifties menanti berjam-jam menunggu dirilisnya tiket. Begitu bisa dibeli tiket, harganya melambung. That's what happens when you have one entity, which is Ticketmaster Live Nation, that has 70% of the big ticket market, that has the promotion, which is Live Nation, and then also owns a bunch of the venues. Merespons gugatan anti-monopoli ini, Live Nation dalam pernyataannya mengatakan bahwa gugatan ini sekedar langkah pencitraan dan yakin bahwa pihaknya akan dimenangkan di pengadilan. Gugatan kepada Live Nation hanyalah salah satu dari gugatan kepada perusahaan besar yang ditengarai melakukan praktek-praktek anti-kompetisi. Pemerintahan Joe Biden sebelumnya juga telah melayangkan gugatan serupa kepada sejumlah perusahaan big tech, termasuk Apple, Amazon, dan juga Google. Kemudahan membeli tiket dari satu sumber diakui oleh sebagian penggemar konser. Only Ticketmaster. We just Googled it and it was the first option, so it was a good experience. Pretty easy actually. Tapi sejumlah pungutan di luar harga tiket juga dikeluhkan banyak pengguna Ticketmaster. Tickets used to be $20, but now they're upwards of $75 for the same experience, if not worse, because there's less amenities, more crowds. I respect the artist's work, and I think that the ticket prices are adequately hit, but like then added the service fees, like those are just ridiculous on top of it. When you buy tickets and you start at like $60 and you end up at like $95, it's insane. So I think it's a good thing and certainly to break up the monopoly. Tak hanya tiket konser, Live Nation adalah penjual terbesar untuk tiket pertunjukan teater serta pertandingan olahraga. Dalam laporan terbarunya, Ticketmaster menjual lebih dari 620 juta tiket sepanjang 2023. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.